Nah, kemarin kan Anies Baswedan yaitu saat membaca data terkait BPS itu dijelaskan oleh Kementerian PUPR bahwa Anies Baswedan adalah salah baca data dari BPS. Bahkan di Kementerian PUPR menyebut yaitu banyaknya jalan dibangun di era SBY karena jalan provinsi ada yang berubah menjadi jalan nasional. Akhirnya pun jalan nasional di pemerintahan SBY bertambah sekian ribu kilometer. Nah, padahal sudah dijelaskan seperti itu. Tetapi di sini tim Anies Baswedan salahkan media online terkait data infrastruktur jalan yang keliru. Nah, di sini bahkan ada berita yaitu sudah salah baca data BPS, Anies bukannya minta maaf, malah salahkan media. Nah, ini menurut saya sangat aneh sekali sih. Ya apa sih susahnya meminta maaf? Karena data-data di sini sudah tersedia lah. Ya minta maaf itu bukan merendahkan kok, tetapi malah membuat Anies semakin tinggi karena mengakui kesalahannya. Ya, saya salah baca di media. Ya, saya salah baca data dari BPS. Ya, cukup seperti itu sajalah. Nanti masyarakat juga bisa menilainya sendiri. Karena masyarakat di sini sudah bisa kok menilai yang benar dan juga yang salah. Karena masyarakat di sini juga cenderung pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo sangat bermanfaat sekali. Nah, dari berita ini saat mengkritik program Jokowi calon presiden, Anies Baswedan disebut salah data. Hingga kini pun menjadi sorotan publik. Kendati begitu, Anies Baswedan bukannya mengaku salah, malah menyalah-nyalahkan media online yang menjadi acuan. Anies Baswedan salahkan media online terkait data pembangunan jalan tol di era SBY dan Jokowi yang ternyata keliru. Diketahui sebelumnya pernyataan Anies Baswedan di Milad ke-21 PKS menuai kontroversi. Pasalnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut bahwa pembangunan jalan tidak berbayar di era SBY jauh lebih banyak ketimbang era Jokowi. Belakangan pemerintah membuka data tersebut di publik dan menyebut bahwa data yang disampaikan bakal capres dari PKS itu salah. Nah, bahkan juga bukannya meminta maaf, tetapi di sini juga dari Partai Demokrat tepis PUPR sebut Anies salah baca data BPS saat bandingkan jalan Jokowi dan SBY. Nah, sudah salah ngeyel lagi ya di sini. Wasekjen Partai Demokrat Irfan Veko menanggapi Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian yang menyebut Anies Baswedan salah menginterpretasi data Badan Pusat Statistik saat membandingkan pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Tentu keliru jika dikatakan Anies Baswedan salah mengutip data BPS. Memang itu data BPS terkait panjang jalan nasional dan jalan daerah. Tidak ada yang salah dengan data itu. Nah, masih ngotot juga ya. Padahal sudah dijelaskan lah. Saya saja langsung paham dengan penjelasan dari pihak Kementerian PUPR yaitu Dirjen Bina Marga. Ya, karena menurut Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR tersebut, yaitu jalan provinsi berubah menjadi jalan nasional. Nah, karena memang jalan provinsi tersebut ketika berubah menjadi jalan nasional, artinya jalan provinsi juga berkurang pada waktu itu. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Kusnul Khotimah ya. Di sini mirip kasus Rhoma Irama dulu yang menuduh Ibu Jokowi non-muslim. Setelah dikasih tahu itu hoax, Rhoma nggak mau minta maaf tapi salahkan medsos. Karena info tersebut dia dapat dari sana. Padahal kalau orang cerdas pasti tahu dia yang salah karena nggak cek terlebih dahulu. Tapi sayang mereka bungul. Berataan. Tim Anies Baswedan salahkan media online terkait data infrastruktur jalan yang keliru. Saya sendiri saja ketika membaca media online tersebut, ya harus di cross check dulu lah, bandingkan dengan media-media lainnya. Jadi jangan hanya satu sumber media online saja langsung dipercaya. Seharusnya bandingkan dulu dari media online ya minimal 5 media online. Ketika pemberitaannya sama, pasti ada kebenaran di berita tersebut. Tetapi kalau cuma hanya satu media online yang memberitakan tersebut, misalkan dibandingkan dengan Kompas, Detik.com, ya pasti media mainstream lainnya tidak memberitakan hal tersebut. Pasti media tersebut menurut saya kurang benar atau tidak valid lah beritanya. Nah, jadi memang kita harus hati-hati ya. Apalagi ini capres keliru baca data BPS, tetapi malah tim ses Anies Baswedan malah salahkan media online. Dan ternyata lagi malah menjerumuskan Anies Baswedan. Karena apa? Ternyata Anies Baswedan melihat dari berita media online, bukan langsung dari data BPS atau langsung dari data Kementerian PUPR, melainkan dari media online. Seharusnya seperti ini, acuannya jangan berita-berita online ya. Seharusnya data, statistik, dan lain sebagainya yang menjadi
rujukan untuk membandingkan era pembangunan Presiden Joko Widodo dan SBY. Jangan dari media online. Kalau media online itu sangat banyak sekali, banyak yang tidak sesuai fakta, sangat banyak sekali, dan banyak juga yang menampilkan fakta banyak. Karena saya sendiri juga bisa membuat media online. Semuanya bisa membuat media online, semuanya bisa. Tetapi kan kita harus ada rujukan yang terpercaya. Ya seperti Detik, Kompas, TV One, termasuk Tribun dan lain sebagainya. Menurut saya itu adalah media online yang cukup bagus dan bisa diklarifikasi sumber-sumbernya. Nah dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira bagaimana ya? Banyak yang setuju dengan Anies Baswedan, tim Anies Baswedan, atau malah bagaimana? Dulu kala ada tokoh yang nyebar hoax, lalu dia berkilah, dia tidak membuat, hanya meretweet. Anies gak salah, cuma gak pintar dan jadi tahu kalau capres sebelah memang konsumsinya media hoax, percaya dan pemuja hoax sekaligus menebar hoax. Model kayak gini cukup didekai aja lah, makin jelas kelihatan begonya. Begitulah orang-orang yang ujub merasa dirinya lebih baik, lebih agamis, lebih dekat dengan Allah, lebih pantas masuk surga daripada yang lain. Heran aja ngapain bandingin orang lain, diri sendiri harusnya ngaca. Udah bener nggak bangun negara ini, mau jadi presiden lagi. Iyalah, saya lebih percaya dengan kata-kata masyarakat ya, yang kemarin ketika ada serangan Anies tentang infrastruktur ya, yaitu infrastruktur SBY dan Presiden Joko Widodo. Tetapi masyarakat ya malah lebih membela infrastruktur dari Presiden Joko Widodo karena masyarakat benar-benar merasakan dampak langsung, yaitu ketika dulu sebelum di era Presiden Joko Widodo belum ada jalan semulus itu, tetapi sekarang hanya di zaman Presiden Joko Widodo masyarakat bisa merasakan jalan mulus, bahkan juga dicor. Jadi saya lebih percaya dengan fakta di lapangan karena memang benar-benar di zaman Presiden Joko Widodo jalan-jalan bisa sebagus ini. Apalagi di pelosok-pelosok di daerah pertanian, karena memang Presiden Joko Widodo memperhatikan lah mulai petani, nelayan dan lain sebagainya. Itulah yang seharusnya dicontoh oleh Anies Baswedan. Tidak usah gembor-gembor tetapi kerja nyata.